Di sini ada catatan nomor 10 huruf A, tidak ada mens rea dari Fandi Ramadan untuk membawa, menyimpan, atau mengimpor narkoba tersebut. Ya. Jadi berbicara mens rea inilah yang sebenarnya menjadi isu baru dalam konteks KUHP ya, maupun KUHP. Yang hari-hari ini saya meyakini kita semua termasuk para aparat penegak hukum perlu mempelajari ya. Ini kalau kita bicara objektif dan positive thinking. Ya, saya ingin terus melanjutkan rekan saya Pak Martin tadi menyampaikan terkait dengan ada keterlibatan bla 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 dan sebagainya. Tetapi saya coba kita objektif ya. Mungkin dalam hal mens rea ini belum betul-betul dapat menerapkan ya terkait bahwa mens rea itu bukan niat buruk, tetapi sikap batin. Sikap batin bahwa apakah sikap batin itu ikut dengan perbuatan yang nyata atau aktus reus tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Pak Bob Hasan, nih Ketua Balik nih Pak Hotman. Langsung hadir. Ketua Badan Legislasi. Nah, ini bertanggung jawab ini. Ya, terima kasih pimpinan Pak Hotman Paris dan kawan-kawan, kuasa hukum, rekan-rekan kuasa hukum yang lainnya. Pertama saya ingin membuka terlebih dahulu wawasan kita terkait, ya saya yakini bahwa acara hari ini disaksikan juga oleh rekan-rekan yang berada di NTB maupun di Batam ya, di Riau ya. Ya, aparat penegak hukum juga pasti menyaksikan ini. Jadi DPR sebagai badan legislatif punya beberapa fungsi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Dalam hal fungsi pengawasan, hari ini Komisi 3 memiliki dominasi pengawasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Sekretariat Mahkamah Agung, kemudian ya dalam hal ini pengadilan itu Sekretariat Mahkamah Agung, kemudian BNN, ya, Badan Narkotika Nasional, ya. Dan dalam fungsi legislasi, ternyata dalam fungsi legislasi juga ada pengawasannya. Ya, jadi saya sebagai Ketua Balik ingin menyampaikan pasal 66 huruf H tata tertib, Badan Legislasi memiliki kewenangan untuk memantau dan meninjau pelaksanaan undang-undang, termasuk di dalamnya juga pelaksanaan daripada undang-undang tersebut. Maka KUHP dan KUHP juga merupakan bagian untuk menjadi pengawasan, peninjauan, maupun juga tentunya turunannya. Ya. Nah, untuk tidak kita menyentuh kepada yudikatif dalam hal ini lembaga peradilan, saya kira untuk kita panggil penyidik maupun juga jaksa penuntut umum itu sama sekali tidak menyentuh dominasi daripada yudikatif. Saya pikir itu. Jadi bisa kita akan panggil. Yang kedua, saya tidak berpanjang. Di sini ada catatan nomor 10 huruf A, tidak ada mens rea dari Fandi Ramadan untuk membawa, menyimpan, atau mengimpor narkoba tersebut. Ya. Jadi berbicara mens rea inilah yang sebenarnya menjadi isu baru dalam konteks KUHP ya, maupun KUHP. Yang hari-hari ini saya meyakini kita semua termasuk para aparat penegak hukum perlu mempelajari ya. Ini kalau kita bicara objektif dan positive thinking. Ya, saya ingin terus melanjutkan rekan saya Pak Martin tadi menyampaikan terkait dengan ada keterlibatan bla 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 dan sebagainya. Tetapi saya coba kita objektif ya. Mungkin dalam hal mens rea ini belum betul-betul dapat menerapkan ya terkait bahwa mens rea itu bukan niat buruk, tetapi sikap batin. Sikap batin bahwa apakah sikap batin itu ikut dengan perbuatan yang nyata atau aktus reus tadi. Inilah yang sebenarnya yang harus diluruskan, dan kejadian-kejadian ini sudah banyak sekali. Di Sleman ketika penjamretnya mati, itu dipotong ceritanya, penjamretnya dibunuh karena ditabrak. Tetapi kalau dicerita dari awal, maka penjamret itu dikejar untuk mengambil. Jadi rangkaian satu itu banyak diputus.
Nah sama dengan kalau diputus, ibunya mengantarkan anaknya sebagai ABK, ya kemudian untuk bekerja, apalagi baru lulus misalkan seperti itu. Kan seneng kalau orang tua kalau baru kerja dan sebagainya, diantarkan dan sebagainya. Tidak mungkin kan kalau seorang tua yang nganterin sampai kerja, kemudian anaknya ikut terlibat di dalamnya. Nah ini kan banyak yang diputus, jalan cerita yang diputus, dan ini domain daripada aparat penegak hukum yang perlu kita perdalam, dan mudah-mudahan dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini merupakan terapan-terapan sehingga jangan sampai hukum dijadikan alat kekerasan struktural. Hukum jangan dijadikan alat dominasi kekuasaan. Hukum jangan dijadikan alat ATM keuangan. Itu intinya seperti itu. Jadi saya kira kita mendukung, ya, kita mendukung pada Pak Ketua untuk memanggil para APH hadir di hadapan kita, dan kita siap ya untuk mempertanyakan semua apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin satu kalimat lagi. Ya, silakan. Sebenarnya kasus ini tidak perlu ahli hukum seperti Profesor Dr. Habibur Rahman. Profesor Dr. Tandra. Tidak perlu Profesor Doktor. Orang awam pun tahu bahwa pasti ada pihak ketiga yang menyiksa si laki-laki, makanya lukanya begitu bonyok. Iya. Sampai ada apa retak. Kalau yang jelas itu bukan luka Retak ringan. ininya segala. Itu satu. Berarti ada pihak ketiga dan itu tidak didalami oleh penyidik. Iya. Ya. Berarti ada pihak ketiga. Itu satu. Jadi tidak perlu Profesor Doktor dari yang maha pintar Ketua Komisi 3 ini. Yang kedua, satu lagi juga dalam kasus Pandi, BAP semua saksi mengatakan si Pandi bolak-balik bertanya, diakui di sidang, berarti dia tidak tahu. Dan sebagai terakhir nanti mohon izin benar-benar ibu dua ini mau datang ke depan untuk bersalaman dengan Bapak Profesor yang ganteng ini. Aman Pak, ntar kita yang ke sana ke depan. Terakhir ya, mungkin ya, palang pintu dari Jakarta Timur nih, Hasbi Allah Ilyas, jagoannya Jakarta Timur. Siap, terima kasih Ketua. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua dan juga Bang Hotman, yang paling ganteng sedunia ini. Kemarin kita ketemu Bang di Kelapa Gading, cuman Abang lupa sama saya. Siang-siang itu Abang lagi minum es, saya lewat. Minum es juga? Minum enggak. Cuman Abang di sampingnya cakep itu. Boleh dikenalin sama Bang Martin, Bang. Langsung saja, saya ini bahwa apa yang terjadi dengan Fandi ini adalah menurut saya ini narkoba itu memang kita harus berantas, harus ini. Tapi dengan KUHP yang baru ini saya sepakat dengan kawan kita tadi bahwa dengan KUHP yang baru ini, KUHP kita ini humanis dan bukan seperti yang lalu bahwa hukum kita ini balas dendam atau macam-macam, tidak. Nah, saya minta bahwa apa yang juga disampaikan oleh Bang Hotman, bahwa jangan sampai ini adalah permainan aparat penegak hukum. Dan saya menegaskan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa minta supaya penegak aparat hukumnya dipanggil di ruangan ini dan supaya kita tahu semua apa yang terjadi. Terima kasih Ketua.